Duduk, saudara-saudara sekalian. Hai. Shalom semuanya. Shalom. Ya, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah melalui 1 bulan pertama di tahun 2026 ya. Meskipun tahun 2026 hampir sepanjang bulan itu hujan ya. Hujan, banjir melanda sebagian jemaat. Dan ya mungkin berapa minggu yang lalu gitu ya, itu sempat kesulitan beribadah kepada Tuhan ya, karena akses jalan itu banyak tergenang air. Hari ini juga masih hujan tadi ya, tetapi kita bersyukur karena kita boleh sampai ke sini, kita boleh beribadah. Jadi kalau kesempatan Tuhan beri kita untuk beribadah, mari kita beribadah ya. Karena begitu ada hambatan sedikit saja, wah kita sudah kehilangan kesempatan itu ya, seperti yang terjadi kemarin ya. Nah, mari sama-sama kita di awal bulan ini kita akan bicara satu topik tentang gereja yang dipenuhi kasih ya. Saya berharap kita bawa Alkitab ya. Dan mari kita buka firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat kelima. Ya, buka Alkitab saudara ya. Saya melihat sudah cukup banyak yang bawa Alkitab. Itu hal yang baik ya. Kalau bisa jangan buka dari HP kalau tidak terpaksa sekali. Mari kita sama-sama, saya akan baca ayat 1, saudara baca ayat 2, kita bertanggapan sampai ayat yang kelima. Saya mulai dengan ayat 1. Saudara-saudara, ini ya. Kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara sekalian, satu hari ada seorang bapak ya, melihat ada 3 orang pemecah batu ya, kerja di satu proyek ya, katakanlah ini proyek membangun gereja rumah Tuhan. Jadi ada pekerja-pekerja, bapak ini lihat ya, lalu tanya nih kepada 3 orang ini dengan pertanyaan yang sama. Kepada orang pertama, bapak ini tanya, Pak, apa yang bapak lakukan di sini? Orang pertama mungkin karena hatinya sudah lelah, sudah ini ya, dia jawab agak kasar, agak nggak senang gitu. Saya kerja memecah batu, kamu nggak lihat? Sana pergi, jangan ganggu saya. Itu orang pertama, saudara. Lalu dia pergi, dia ke orang kedua. Dia tanya pertanyaan yang sama, Pak, apa yang bapak lakukan? Orang kedua menjawab, saya sedang bekerja untuk menafkahi keluarga saya. Ya, oke, itu. Dia pergi lagi ke orang ketiga yang bertanya pertanyaan yang sama, Pak, apa yang kamu lakukan di sini? Nah, bapak itu dengan senyum, dengan ramah berkata, saya sedang membangun rumah Tuhan, membangun rumah bagi Tuhan, saudara. Saudara lihat ya, pekerjaan sama 3 orang ini, tapi respon yang keluar, jawaban yang keluar itu berbeda. Dan ini menggambarkan kondisi hati mereka, dan ini menggambarkan motivasi mereka di dalam melakukan sesuatu atau di dalam bekerja. Orang pertama itu kerja seperti terpaksa, ngomel saudara, mengeluh gitu kan. Ini pekerjaan saya harus bekerja, saya harus makan begitu. Ya. Nah, ini orang pertama saudara, motivasinya seperti itu. Orang kedua kerja karena kewajiban, ada keluarga yang harus dibiayai gitu. Ya, kewajiban seorang kepala keluarga kerja bagi ini, sebatas itu. Nah, orang ketiga saudara itu digambarkan kerja dengan satu pengabdian ya.
Dia nggak bicara soal uang loh, dia nggak bicara soal upah loh. Begitu ditanya apa yang kamu lakukan, dia nggak ngomong saya sedang cari uang, saya sedang membangun rumah bagi Tuhan. Dan ini motivasi dari hati yang mengerti apa yang dia kerjakan sesuatu yang bagi Tuhan, saudara. Pekerjaan dia itu loh, bagi Tuhan. Ada kaitannya untuk Tuhan. Ada hati yang benar-benar mau mengabdi, mengasihi, ya, dan memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan, saudara. Saudara, dari teks yang kita baca tadi ya, ini di jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia itu tuh kita kalau boleh lihat apa yang mereka lakukan di sini digambarkan, diceritakan oleh Paulus, itu adalah apa yang keluar dari hati mereka. Keluar dari hati yang penuh kasih. Ya, saudara kalau perhatikan ayat 1 sampai 5, bahkan ada beberapa ayat lagi itu tuh Paulus mengangkat atau memperkenalkan jemaat Makedonia kepada jemaat Korintus nih. Surat ini ditujukan kepada Korintus, tapi yang dia bicarakan soal jemaat Makedonia. Tujuannya, begitu dia memperkenalkan jemaat Makedonia, bukan supaya jemaat Makedonia itu meninggikan diri, bukan. Dia memperkenalkan jemaat Makedonia supaya menjadi teladan bagi jemaat Korintus. Kenapa? Jemaat Korintus itu secara ekonomi lebih kaya. Ya, kotanya lebih makmur, saudara. Jemaatnya lebih makmur. Jemaatnya punya banyak talenta di sana, banyak punya karunia di dalam jemaat itu. Jadi potensinya besar, ekonomi finansial begitu baik. Sedangkan Makedonia itu miskin, saudara. Ya, miskin, saudara. Nah, Paulus mau memberikan contoh ini jadi teladan ini, supaya jemaat Korintus juga itu menjadi gereja yang penuh kasih, gereja yang dipenuhi kasih. Makanya Paulus di dalam ini kan 2 Korintus, surat 1 Korintus pasal 13, kalau saudara lihat, Paulus itu bicara soal kasih kepada jemaat ini. Ya, karena jemaat ini bukan hanya terpecah-pecah, tapi tidak ada kasih. Dia bicara satu pasal soal kasih. Apa gunanya semuanya itu kalau tidak punya kasih? Itu. Jadi sangat penting, saudara, gereja itu harus menjadi gereja yang penuh kasih. Nah, seperti apa gereja yang dipenuhi kasih ini? Maka kita coba belajar dari jemaat Makedonia. Jemaat yang sederhana, jemaat yang miskin, tetapi sungguh luar biasa dipuji karena apa yang mereka lakukan. Saya ajak kita renungkan 2 tanda daripada jemaat ini. Tanda sebagai gereja yang dipenuhi kasih, yang pertama adalah memberi. Mereka memberi tanpa tergantung kondisi, tanpa pandang kondisi mereka. Ayat 2, saudara, tadi kita sudah baca, dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Perhatikan, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Setelah jemaat Makedonia ini hasil perintisan dari pelayanan Paulus di Kisah Para Rasul, sudah bisa baca. Ya, jemaat ada di Makedonia itu ada Filipi, kota Filipi yang pertama kali Paulus kunjungi. Ya, kemudian ada jemaat Tesalonika di sana, ada jemaat Berea juga ada di sana. Jadi ini jemaat-jemaat yang termasuk dalam wilayah Makedonia di sebelah utara wilayah Yunani. Kebanyakan mereka adalah orang-orang Yunani, ya, bangsa Yunani yang non Yahudi. Kemudian jemaatnya latar belakangnya banyak pekerja, ya mungkin mirip GKK gitulah ya, banyak pekerja. Dan bahkan ada budak juga di situ. Ya, mereka percaya kepada Tuhan, dari non-Yahudi Yunani sekarang convert, percaya Tuhan, jadi jemaat. Dan mereka itu minoritas di tengah-tengah penyembahan berhala yang sangat marak di kalangan orang-orang Yunani ini. Ya, sehingga mereka dikucilkan nih, karena iman mereka kadang-kadang dikucilkan, ya, di ekskom gitu ya kira-kira ya. Dan hubungan dagang, hubungan pekerjaan kadang-kadang sulit luar biasa. Ya, mereka jadi miskin, sulit usaha, berdagang, bekerja juga sulit, saudara. Karena mereka dicurigai sebagai orang-orang yang tidak setia kepada kaisar. Karena sudah percaya Tuhan, nggak menyembah kaisar lagi. Ya, sehingga mereka di dalam tekanan politik dan kekaisaran Romawi yang kuat dan cukup lama di situ. Ya, minoritas mereka itu. Sudah bisa bayangkan lah minoritas itu seperti apalah.
Ya, orang Tionghoa minoritas di Indonesia kadang-kadang dalam politik itu begitu dapat tekanan dari pemerintah dan sebagainya, saudara. Saudara perhatikan, di dalam kondisi yang sangat sulit, menderita, sangat minim ekonominya, tapi Alkitab katakan jemaat Makedonia memberi bantuan. Mereka tetap bisa memberi kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem, yang waktu itu kelaparan, yang waktu itu menderita karena kemiskinan. Mereka bisa memberi, saudara, ya, dari kekurangan mereka, dari kemiskinan mereka. Pemikiran orang secara umum, saudara, kalau namanya miskin bagaimana bisa memberi, ya kan? Usaha saya lagi susah, bagaimana saya bantu orang? Saya saja butuh, saya saja perlu disupport, gimana saya support orang lain? Itu pemikiran kita secara umum, saudara. Tetapi Alkitab memberikan beberapa contoh, saudara. Beberapa contoh, ya, bahwa orang yang sulit pun bisa memberi ternyata. Itu 2 peser yang dipersembahkan oleh janda miskin itu di bait Allah, saudara. Itu dipersembahkan di dalam kemiskinannya. Itu 2 peser satu-satunya yang mereka yang punya, dia persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan memuji persembahan seperti ini. Tuhan berkata persembahan janda ini lebih banyak, melebihi semua orang. Semua orang-orang kaya yang memberikan persembahan, dia yang paling besar. Karena dia bukan memberi dari kelimpahannya, dia memberi dari kekurangan, dari kemiskinannya. Bahkan dia memberi seluruh hidupnya di situ. Saudara, ini jadi nggak excuse kan, nggak bisa kan kita berargumen bahwa oh gara-gara saya susah saya nggak bisa memberi. Ini ada buktinya, ini ada kisahnya yang real. Orang yang dalam kemiskinan sisa 2 peser seluruh hidup, mungkin itu makanan dia terakhir ya buat makan malam ini atau makan siang ini, tapi dia berikan kepada Tuhan dan Tuhan memuji persembahan seperti ini, saudara. Jadi kalau orang berpikir oh saya miskin saya tidak usah memberi, itu excuse yang dibuat ternyata, saudara. Ya, itu alasan yang diberikan untuk supaya tidak memberi, saudara. Saudara lihat ya, kan kadang kita pikir orang kaya saja yang memberi, orang yang mampu saja yang memberi, tidak, saudara. Makedonia dikatakan, Paulus sendiri bersaksi loh, ya, mereka telah memberi menurut kemampuan, ya, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini sesuatu yang tidak diduga, saudara. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Limit mereka bisa mereka lewati itu. Keterbatasan mereka bisa terlampaui, saudara. Makanya saudara, sebenarnya Paulus mungkin gak mau melibatkan jemaat ini untuk menggalang persembahan buat di Yerusalem, ya, jemaat di Yerusalem. Tapi ayat berikutnya dikatakan mereka itu mendesak Paulus. Mendesak Paulus supaya kami juga diberi kesempatan untuk mengambil bagian, untuk memberi kepada orang-orang kudus, saudara. Wah, ini hati yang sangat luar biasa kan? Ya, tidak pakai alasan kemiskinan untuk tidak memberi, tidak mencari-cari alasan, tetapi justru mencari kesempatan untuk bisa memberi, saudara. Wah, saya pikir-pikir ini sungguh hati yang besar, yang punya kasih kepada Tuhan dan mengasihi jemaat-jemaat yang meskipun dia tidak kenal mungkin. Ini di kalangan Yunani, di utara sana, ini di Yerusalem, ada di bawah, saudara. Boro-boro bisa kenal, tetapi yang namanya tubuh Kristus, dia tahu harus saling mendukung, saudara. Jadi saudara, ini satu teladan yang Paulus mau katakan, ya. Orang mungkin bisa kondisi miskin, orang mungkin bisa kekurangan. Kita yang hari ini baik-baik mungkin satu hari bisa kekurangan, bisa bangkrut, bisa kesulitan finansial, saudara. Tetapi saudara, kita tetap punya pengharapan, punya sukacita meskipun kita menderita. Kita tetap masih bisa kaya, kata Tuhan. Bukan secara materi, tapi kaya secara rohani, kaya di dalam kemurahan, kaya di dalam pelayanan kasih, kaya di dalam memberi dengan sukacita. Bisa, saudara. Ya, kenapa? Karena orang Kristen itu menerima kasih Allah yang tidak pernah kurang. Allah itu, saudara, tetap gerejanya, kasihnya dicurahkan tidak pernah berkurang. Ya, Allah sudah memberikan terbaik kepada gerejanya. Dia mati untuk orang-orang yang dia selamatkan, yang dia pilih.
untuk diselamatkan. Kasih-Nya tercurah, pemeliharaannya cukup bagi gerejanya. Allah tidak pernah mengurangi kasih-Nya bagi kita. Saudara mengalami nggak kasih Tuhan di dalam hidup saudara? Ya. Berkurangkah kasih Tuhan di dalam hidup saudara? Ya, kadang-kadang kita yang mengurangi kasih kita kepada Tuhan, kita mengurangi pemberian kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mengurangi kasih-Nya kepada kita. Sudah di NTT, Nusa Tenggara Timur ya, itu kan ada jemaat kecil yang sederhana bahkan miskin ya. Kebanyakan mereka tuh bertani, beternak gitu ya. Ya, dan kadang-kadang kesulitan air di sana. Seperti jemaat GKK Sumba itu susah air bersih. Kalau hujan begini tuh mereka harus tampung air supaya bisa dipakai. Kalau nggak ada musim kering, kemarau panjang banget, panen itu drop. Susah saudara. Hidup mereka sangat miskin. Ya mengandalkan panen pertanian saudara. Tapi kalau mereka dengar ya, di daerah lain tuh ada wilayah daerahnya yang sedang bencana saudara. Mereka tetap berusaha tuh ngumpulin loh, beras sedikit, jagung sedikit, bahkan uang receh-receh mereka. Ya sudah, kalau lihat persembahan jemaat GKK Sumba itu berapa sih? Sangat jauh dari persembahan saudara kita yang ada di sini. Tapi mereka mau saudara memberi loh, mendukung saudara. Di dalam kekurangan keterbatasan yang ada, mereka tetap memberi saudara. Jumlahnya nggak besar, tetapi diberikan dengan hati yang besar, dengan kasih yang besar saudara. Wah, ini gereja yang sangat mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat Tuhan. Saudara kalau lihat GKK gereja ini, menurut saudara gereja ini dipenuhi kasih enggak? Ya. Dan kalau kita lihat diri kita sendiri ya saudara ya, apakah saudara termasuk jemaat yang punya kasih? Ya, jemaat yang dipenuhi kasih saudara. Di dalam semua kehidupan kita ini. Kasih itu kelihatan nggak saudara sebagai jemaat Tuhan di sini? Ya, apakah kasih saudara itu kalau saudara lagi baik, wah saudara bisa bantu, saudara bisa nolong orang. Tapi kalau lagi sulit, dia lagi dicobai dengan pergumulan finansial, dengan segala sesuatu yang membuat saudara beban berat, terbatas membantu, kasih kita juga jadi meredup begitu. Ya. Saudara coba kita lihat diri kita sendiri ya. Tuhan itu mau kita itu mengungkapkan kasih itu dengan sebuah tindakan yang real, yang nyata. Ya, kita itu bisa memberi. Karena Tuhan bilang apa saudara tentang memberi? Orang yang memberi tidak akan kekurangan. Ya. Di pasal 9 di 2 Korintus itu sudah dikatakan, ya kalau kamu memberi jangan dengan sedih hati, jangan terpaksa. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apa yang orang tabur ya sedikit ya, kalau orang yang menabur sedikit menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kalau ada kesempatan untuk memberi, Tuhan kasih kita untuk memberi, berilah dengan sukacita, jangan terpaksa, jangan sedih hati. Tuhan tuh tidak menutup mata buat orang yang sungguh mengasihi Dia, mengasihi gerejanya, yang memberi dengan tulus kepada gereja. Tuhan gak tutup mata saudara. Tuhan memperhatikan orang-orang seperti ini. Karena dia sungguh mengasihi Tuhan. Dan biar kasih Tuhan itu juga memenuhi hati kita dan terluap ya, meluap di dalam hati kita, di dalam semua yang kita bisa berikan bagi Tuhan. Ya maka kalau ada kesempatan memberi, berilah, karena Tuhan akan mencukupkan saudara. Jangan membuat alasan, saya lagi susah, saya lagi nggak mampu, lalu tidak pernah tergerak untuk menolong orang yang lagi susah atau memberi kepada Tuhan. Ya, saudara, di gereja kita setiap minggu pertama itu selalu menjadi spesial ya. Selain ada perjamuan, ada persembahan dibawa ke depan mesbah gitu ya. Ada persembahan persepuluhan yang diingatkan untuk memberi persepuluhan. Ada yang unik ya saudara, saya nggak tahu saudara semua orang mengerti nggak? Kita itu punya amplop persembahan itu yang warnanya beda saudara. Ya, ada yang tahu warna merah ini persembahan apa enggak? Ya, yang lama mungkin tahu lah ya. Ini nggak ada tulisannya. Yang ada tulisannya udah jelas saudara.
Diakonia ditulis di sini. Ini persembahan rutin. Ini hanya sebulan sekali diberi kesempatan. Gereja kasih buka peluang saudara untuk bisa terlibat ini. Ini persembahan rutin kolektor, ini persembahan diakonia. Yang setiap bulan itu, minggu pertama itu ditaruh amplopnya di situ. Ya. Saya sendiri berusaha saudara ya, setiap kali minggu pertama saya ambil 2 ini. Karena ini buat saya, memang buat Tuhan juga, tapi ini ada bayangan di pikiran saya dan hatinya, ini untuk orang-orang yang sulit, orang yang membutuhkan. Ini diakonia, ini pelayanan. Gereja lakukan pelayanan diakonia, mendukung mereka yang bencana, yang sakit harus ditolong, yang kesulitan sekolah harus dibantu, yang banyak mengalami penderitaan, itu juga harus dibantu. Ya, gereja itu punya fungsi salah satunya diakonia, menolong orang-orang jemaat yang kesulitan. Maka saudara, di minggu pertama ini cuma 1 bulan sekali, ini kesempatan. Ya, kita 2 amplop ini, ada yang lagi juga persepuluhan, dibawa semua ke hadapan Tuhan. Saya berharap kita jangan mengabaikan ini, belajar. Saya nggak banyak memberikan ini, tapi saya cuma berkomitmen, saya juga mau terlibat karena ini disediakan, dikasih kesempatan, saya juga berbagian di sini. Saya berharap kita menjadi orang-orang yang juga peduli dengan orang lain. Kalau kita punya kasih, mari kita bertindak nyata. Menjadi jemaat yang dipenuhi kasih, jemaat yang penuh kasih, gereja yang penuh kasih, kita dukung sama-sama. Ada program gereja, saudara, untuk diakonia. Ada. Ya, saudara boleh terlibat di dalam hal ini, saudara. Ini tanda yang pertama, memberi tanpa tergantung kondisi saudara. Ya. Saudara, tanda yang kedua itu adalah gereja yang dipenuhi kasih, gereja yang memberi diri. Di ayat 5b di situ dikatakan, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Ya. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami, saudara. Saudara, jemaat Makedonia bisa memberi melampaui harapan, melampaui dugaan, pemikiran orang, itu karena pertama-tama mereka memberi diri kepada Allah. Itu tidak dimulai dengan uang, saudara, semata-mata, tapi mereka mengerti memberi diri kepada Allah. Ya, kalau orang sudah memberi diri kepada Allah, maka melayani Allah bahkan dengan semua kemungkinan yang dia punya, talentanya, hidupnya, bahkan uangnya kepada Tuhan. Dan ini adalah satu komitmen spiritual daripada jemaat Makedonia. Satu prioritas utama mereka, komitmen secara spiritual yang melebihi harta materi. Mereka berkomitmen tetap bisa mau mendukung, saudara. Dan mereka memberikan diri kepada Allah. Artinya mereka melayani Tuhan. Dan juga memberikan diri kepada Paulus dan rekan-rekannya. Itu artinya apa, saudara? Bukan hanya uang yang mereka kirim di dalam pelayanan, tapi juga tenaga mereka ada di situ. Mereka kalau bisa bantu, tenaga mereka juga akan disalurkan. Diri mereka juga akan diberikan. Terlibat di dalam pelayanan penginjilan. Pelayanan misi Paulus, saudara. Saudara, ini sangat penting ya, prinsip ini, memberi diri di dalam pelayanan, saudara. Gereja itu, kalau mau pelayanan dengan baik, saudara harus berikan diri, saudara. Gak usah dipaksa-paksa, gak usah diminta-minta, beri diri. Ini prinsip di dalam pelayanan. Memberi diri dulu kepada Tuhan. Ini pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, semua pelayanan harus dengan komitmen memberi diri kepada Tuhan. Kalau tidak memberikan dirimu, pelayananmu tidak dikenan oleh Tuhan, saudara. Tuhan pertama-tama tidak minta uangmu, tapi minta dirimu. Ya, di Roma itu sudah dikatakan, saudara. Ya, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, saudara. Tuhan sudah memberi hidupnya bagi kita. Sekarang Tuhan, Engkau sudah diselamatkan. Persembahkan dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Memberi diri, sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Bukan kepada yang lain, saudara. Ya, tapi kepada Allah saja engkau mempersembahkan dirimu. Ini tujuan kita diselamatkan. Dan ini kehendak Tuhan bagi kita. Yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima anugerah
keselamatan dari Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan diri, kemudian kita dipakai Tuhan, kita menjadi sarana anugerah, sarana berkat, sehingga semua orang juga diberkati melalui kehadiran kita, melalui pelayanan kita, bahkan melalui uang kita. Beri diri, saudara. Ini pertama-tama yang Tuhan inginkan. Bukan uangmu semata-mata. Ada orang berpikir gini, saya nggak perlu datang ya ke gereja ya. Yang penting saya kirim persembahan setiap minggu. Ya, gitu. Saya nggak ibadah hari ini, tapi saya kasih persembahan aja ke Tuhan, kirim gitu ya. Mengobati rasa guilty feeling karena nggak ibadah hari ini, kirim persembahan lebih banyak sedikit itu ya. 2 kali lipat dari biasanya gitu. Gereja pasti senang gitu. Saudara, salah pemikiran ini. Memang orang ini berpikir Tuhan butuh uang kah daripada membutuhkan dia datang untuk menyembah Tuhan, saudara. Pertama-tama Tuhan mau engkau datang menyembah dia. Tubuhmu, hidupmu dipakai untuk menyembah Tuhan. Bukan uang, uang berikutnya, saudara. Beri diri itu yang utama di dalam melayani Tuhan, saudara. Bukan karena terpaksa, bukan karena diminta-minta, tapi karena sukarela, sukacita, saudara. Ya. Saudara, kenapa banyak misionaris ya bisa pergi ke pelosok-pelosok untuk melayani? Gitu. Kenapa banyak relawan-relawan rohani ya, Kristen gitu ya, mau pergi ke pelosok-pelosok? Ada apa memang di pelosok itu, saudara? Emang ada apa? Gak ada apa-apa. Yang ada kesusahan, penderitaan, pelayanan yang sulit ada di sana. Mereka tinggalkan loh kota mereka, tempat kelahiran mereka, mereka tinggalkan kenyamanan, tinggalkan segala kecukupan di kota, hidup mewah, hidup lengkap ada di kota. Tapi mau masuk ke daerah yang sulit, bahkan gak ada lampu, gak ada internet, gak ada wifi di sana, mereka tetap mau pelayanan di sana, saudara. Kenapa, saudara? Gak digaji lebih besar loh. Ya, mereka mengajar anak-anak, melayani kesehatan, mereka membangun rohani dan membantu masyarakat bisa berkembang ekonominya. Mereka bahkan kadang-kadang dibayar tidak cukup. Bahkan ada yang harus sampai bekerja untuk menghidupi diri. Ya, namanya hamba Tuhan tent maker gitu ya. Dia seperti Paulus gitu ya, kerja membiayai diri sendiri. Memangnya dibayar besar masuk ke sana? Enggak. Bayarannya kurang, bahkan kadang-kadang harus nombok, keluar uang sendiri untuk pelayanan di sana. Demi pelayanan kepada masyarakat di sana. Apa yang mendorong mereka, saudara? Bukan uang. Tapi karena mempersembahkan diri, memberi diri untuk melayani Tuhan, saudara. Maka Tuhan kirim kemana, Tuhan panggil apapun melayani. Orang-orang ini selalu berkata, Tuhan, saya mau terlibat. Saya dipanggil Tuhan, saya siap pergi. Ya, bahkan ke tempat-tempat yang saya nggak tahu, kalau Tuhan panggil saya serahkan diri, saya pergi melayani. Ini bukan hanya hamba Tuhan, tapi banyak kaum awam yang juga mau pergi, saudara, melayani di tempat-tempat yang sulit, saudara. Karena memberi diri, saudara. Orang yang memberi diri selalu berkata, saya siap Tuhan, saya mau terlibat, bukan dipaksa. Saya menyerahkan diri melayani, nggak usah diminta-minta, nggak usah dimohon-mohon. Seperti Makedonia, bahkan mendesak mau terlibat di dalam pelayanan, saudara. Jadi orang yang dipenuhi kasih kepada Allah yang begitu besar dan kepada jiwa, kepada manusia yang begitu besar. Ya, surga, di tengah-tengah kita ada banyak hamba-hamba Tuhan, saya tahu di sini, ya, yang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Ya, Mr. Felix, ya, contoh Robin, ada contoh Nathan di sini. Contoh Hengki, contoh Pran, contoh Robin, contoh Nur, contoh Rita. Ada satu teman kita di sini juga, Ricky ya, contoh Ricky. Mereka itu orang yang meninggalkan kenyamanan, tidak mencari kenyamanan, tapi untuk menyerahkan diri apa? Melayani Tuhan. Saudara, saudara, saya tidak minta saudara semua orang jadi full timer melayani Tuhan, bukan. Tapi yang Tuhan katakan, persembahkan tubuhmu untuk melayani Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati, saudara. Ya. Kalau Tuhan panggil saudara, beri kesempatan saudara melayani, saudara ready nggak melayani Tuhan? Siap nggak gitu? Atau berkata, jangan dulu Tuhan. Ya. Kalau Tuhan, siapa yang mau kuutus? Dia Tuhan yang diutus, bukan saya. Gitu.
Saudara, kita gampang menunjuk orang lain gitu ya, untuk ayo maju kamu pelayanan, ayo kamu maju pelayanan. Tapi dirinya nggak pernah ready untuk pelayanan. Saudara, kalau kita mengaku orang-orang yang mengasihi Tuhan ya, orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, yang Tuhan curahkan kasihnya kepada kita. Kalau kita mengalami dan kita klaim itu kasih Tuhan, mengapa saudara tidak mengasihi Tuhan dengan melayani Tuhan? Mengapa saudara tidak merespon kasih Tuhan dengan segenap hatimu? Tuhan tanya loh kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 1 kali. Apakah engkau mengasihi aku? 2 kali. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan tanya. Kalau engkau mengasihi aku sungguh-sungguh, Tuhan ngomong apa? Gembalakan domba-dombaku. Artinya layani Tuhan. Beri dirimu dipakai Tuhan. Maka Petrus akhirnya memang menjadi soko guru di Yerusalem. Dia menjadi gembala, ya. Dan dia tulis juga surat Petrus itu ada tentang bicara gembala secara khusus. Ya, dia menyerahkan diri untuk melayani Tuhan karena mengasihi Tuhan. Maka saudara mengasihi Tuhan enggak? Ya, kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, Tuhan kasih kesempatan melayanilah dengan baik. Ya, kalau Tuhan kasih saudara ada kemampuan, talenta gitu ya, termasuk uang itu juga yang Tuhan percayakan. Ada orang-orang memang melayani Tuhan dengan kekayaannya, tapi ada orang Tuhan beri karunia khusus untuk melayani. Kalau saudara punya suara yang baik, saudara bisa pimpin ibadah, pelayananlah di sini. Pelayanan di paduan suara. Kalau saudara punya keramahan yang baik, saudara bisa jadi asir, saudara nyambut dengan baik, beri diri untuk melayani Tuhan. Jangan katakan saya nggak bisa, saya nggak mampu. Itu Tuhan yang kasih nanti kemampuan. Syaratnya cuma saudara ready atau tidak, siap atau tidak, mau atau tidak menyerahkan diri melayani Tuhan. Ya, kalau saudara dikasih karunia anak-anak muda, punya kemampuan musik yang baik, pelayanan, ya, jangan menolak karena Tuhan sudah berikan itu kemampuan itu. Anak-anak muda, kalau ada yang dipanggil Tuhan betul-betul jadi hamba Tuhan, serahkan dirimu kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan mau pakai engkau di depan, masa depan untuk menjadi berkat lebih besar, jangan menolak, serahkan diri jadi hamba Tuhan. Melayani saudara. Ada yang dipanggil jadi full time, betul-betul menyerahkan diri, tinggalkan segala kenyamanan, menyerahkan diri. Segala keterbatasan Tuhan mampukan saudara. Ya. Saudara, itulah kasih yang kadang melampaui banyak keterbatasan, banyak kekurangan, banyak yang kalau kita tidak mampu, kita kurang. Kita kalau punya kasih, kita lakukan sesuatu bisa melampaui daripada itu. Itu the power of love saudara. Kasih Allah yang menggerakkan kita. Mari tahun ini saudara jadi orang-orang Kristen yang lebih memberi diri di dalam pelayanan. Ya, kalau saudara belum pernah 1 kali pun melayani Tuhan sampai hari ini, saya tantang saudara, tahun ini pelayananlah. Ambil satu bagian di dalam tubuh Kristus, bangun tubuh Kristus ini. Saudara, Tuhan tidak pernah memandang receh 1 talenta di dalam pelayanan bahkan. Asal kita mau kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu akan menghasilkan juga. Sama seperti Tuhan tidak memandang receh 2 peser itu. Sama seperti Tuhan tidak memandang 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang apa artinya. Tapi kalau mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, dirimu itu, Tuhan bisa kerja berlipat-lipat ganda dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka saya bilang saudara yang belum pernah 1 kali pun terlibat di dalam pelayanan tahun ini, 2026 ini, saudara mau enggak memberi diri melayani Tuhan sungguh-sungguh. Jangan hanya jadi penonton di gereja, jangan hanya duduk di gereja di tempat itu saja dan ditawarkan pelayanan, tidak pernah tergerak sama sekali. Saudara punya kasih enggak kepada Tuhan? Kalau Tuhan sudah mengasihi engkau begitu besar, ya. Kalau saudara yang sudah melayani selama ini ya, di tahun ini meskipun ada kesulitan saudara untuk melayani, ada keterbatasan, kalau bisa jangan kendor, tetap menyala di dalam pelayanan, jangan kurangi pelayananmu, bahkan giat selalu saudara. Kalau Tuhan masih kasih tenaga, lakukan pelayanan dengan baik sungguh-sungguh. Karena ini enggak selamanya ada. Orang bisa tiba-tiba sakit, orang bisa tiba-tiba dipanggil Tuhan.
Tahun ini bisa-bisa ada banyak orang yang kita kenal selesai waktu hidupnya. Biar waktu kita sudah nggak ada, sudah orang lihat kamu orang yang mengasihi Tuhan, orang yang memberi diri melayani, orang yang betul-betul berkorban mengasihi Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Sudah yang orang ingat seperti itu. Jadi mari kita tahun ini lebih giat lagi melayani Tuhan. Ya, di bulan sebelumnya di awal-awal Musa Felix umumkan siapa yang mau melayani. Waktu itu ada wartanya ya. Yang mau jadi paduan suara, yang mau jadi WL, mau jadi Asher, mau jadi liturgos, jadi pemusik, jadi apapun, saudara daftarkan diri. Ya, barangkali ini tahun terakhirmu di dunia ini. Kerjakan dengan baik. Beri dirimu, jangan tahan, jangan ego. Hati yang dipenuhi kasih, gereja yang dipenuhi kasih, gereja yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Biar Tuhan memberkati kita sekalian, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus.